Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiato Fadila Deviani dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 23114009. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mingguan saya, yaitu pada mata kuliah pendidikan keterampilan membaca. Untuk kali ini saya akan membaca buku yang berjudul Kata. Ini adalah sebuah novel tentang remaja. Dan baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan buku pada minggu kemarin. Baik, langsung saja. Bu, nasi uduknya satu ya, tapi jangan dipakein bawang goreng. Tumben sarapan nasi uduk, biasanya lo sarapan ala Eropa. Telan dulu tuh yang ada di mulut lo, jijik liatnya. By the way, lo nggak ada kelas? Nggak ada, libur. Libur apa meliburkan diri? Belum ngerjain tugas gue, males jadinya. Nugraha melihat sobekan kertas yang berada dekat dengannya. Ia mengambil dan memandangi gambar indah yang bertabrakan dengan deretan kalimat berita yang ada. Punya siapa nih? Cahya menoleh. Oh, itu punya Binta. Binta siapa? Binta, temen gue. Nugraha semakin penasaran. Temen lo? Sejak kapan temen lo ada yang namanya Binta? Temen kelas gue dari awal masuk kuliah. Emang gitu anaknya, invisible. Bohong lo. Ya gitu tuh Binta, senangnya jadi orang yang gak kelihatan, senangnya gambar di kertas koran, tapi gak ada yang mau nunjukin gambar-gambarnya ke orang-orang. Kadang dibuang, kadang jadi bungkusan goreng. Anaknya emang aneh. Ini lo lagi bercanda apa lagi kekenyangan sih yo? Biasanya kan kalau orang yang bisa gambar kayak gini difoto, diupload ke Instagram biar eksis, biar banyak yang kenal. Gini deh, kalau lo nggak percaya ada manusia yang kayak Binta, lo besok ke kelas gue, balikin tuh koran ke dia, lo pasti kaget. Kaget kenapa? Kaget karena untuk kali pertama ada perempuan yang akan dengan gampangnya menolak seorang Nugraha Pranadipta. Merasa tertantang, keesokan harinya Nugraha menghampiri Binta ke kelasnya, menunggu sejak pagi agar rencananya bisa berjalan dengan baik. Sementara Binta mulai tidak nyaman dengan situasi ini. Ia tahu ini pasti ulah Cahyo. Ia segera mengubah wajahnya menjadi begitu masam. Nugraha, gini ya Nuk, itu gambar bukan punya gue, dan gue nggak bisa gambar, jadi urusan soal koran cuman sampai di sini. Tanpa panjang lebar, Binta masuk ke kelas, sedangkan Cahyo berusaha untuk menyusun kembali strategi untuk membuat Binta dan Nugraha menjalin pertemanan. Sabar man, Binta gitu anaknya. Lo bener, dia emang beda. Seduis even know me, misterius, judes, galak, but any good. Gue nggak akan nyerah yo. Apa gue bilang sambil menepuk dengan lengan cowok yang biasa dipanggil Nuk itu. Cahaya menyusul Binta masuk. Untuk Binta, bumi bukan tempat yang cocok untuk dihuni. Sambil memasang handset ke telinganya, Binta menyalakan Walkman-nya dan duduk di bangku paling belakang. Ia memejamkan matanya, seakan masuk ke dalam dunia bayangannya yang lebih ia sukai ketimbang yang nyata. Binta Niskara hadir atau tidak? Dosen mata kuliah etika komunikasi itu sudah geram dengan sifat Binta yang terlalu sibuk, tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi semua orang pasti setuju kalau Binta tidak pernah pantas jadi anak komunikasi. Apa ada anak jurusan ilmu komunikasi tapi tidak suka berkomunikasi? Cahaya sudah berkali-kali memanggil Binta, tapi volume suara Walkman-nya selalu besar dan membuat Bu Endah, dosen etika komunikasi, mendatanginya dengan wajah geram. Ia melepas handset yang terpasang di telinga Binta. Keluar kamu. Tanpa memberi pembelaan apa-apa, Binta keluar membawa ransel warna hitam yang tak pernah ia ganti sejak semester 1 itu, beserta Walkman-nya. Sahabat keduanya setelah Cahyo yang ia beli di pasar Loak memang terlalu kuno. Tapi Binta begitu mencintai Walkman-nya itu. Binta seringkali dijuluki The Invisible Girl di kampus karena saking tak terlihat, saking tidak ada yang tahu kalau ada perempuan bernama Binta di Niskara
Yunus Kara kuliah di sana. Anehnya, semakin tidak kelihatan, Binta semakin merasa tenang karena baginya semakin sendirian, hidup akan semakin mudah dijalani. Ia berjalan santai menuju kantin, satu-satunya tempat yang ada di pikirannya saat ini. Kantin sedang tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa mahasiswa yang kelihatan sedang sibuk dengan laptop masing-masing. Binta hanya melihat sebotol air mineral, kemudian duduk. Ia mengeluarkan koran yang tiap pagi tergeletak di depan pagar rumahnya, juga pensil yang tumpul karena ia malas sekali merautnya. Itulah Binta. Ia gemar menggambar apa yang ada di kepalanya pada halaman sebuah koran. Katanya nggak suka gambar. Nuk mengikutinya sejak ia keluar dari kelas. Binta menoleh sebentar lalu melipat koran dan memasukkan kembali ke dalam tas. Tanpa merespon perkataan Nuk, ia meneguk air mineral lalu beranjak pergi. Namun Nuk tetap mengikuti dari belakang. Walau Binta tidak menanggapinya sama sekali. Sayang loh, punya bakat tapi cuma ditaruh di koran. Binta terus berjalan dan Nuk tetap mengikuti. Binta. Akhirnya Binta kesal sendiri, menghentikan langkah, membalikkan badannya supaya bisa menatap Nuk langsung untuk marah-marah. Apa sih mau lo? Gue cuma mau temenan sama lo aja, masa nggak boleh? Nggak, kata Cahyo, lo nggak ikut organisasi atau UKM apa-apa ya? Padahal lo punya skill. Sayang kalau nggak diasah. Udah apanya? Ngebelain argumen lo yang ngerasa paling bener. Nuk segera membuka matanya lebar-lebar, terkejut dengan perkataan Binta yang barusan ia dengar. Bukannya menyerah, ia justru mengejar Binta. Tak, tunggu tak. Duh, apaan lagi? Kamu kemana? Pulang? Jangan balik dulu dong. Lo tunggu gue sampai kelar kelas. Nada bicara Nuk terdengar memaksa. Gak mau. Ntar aja. Mau ngapain sih emangnya? Gue mau ngajak lo ke suatu tempat. Abis itu gue janji gak ngintirin lo lagi. Oke, beneran tak? Kalau lo masih banyak nanya, gue pulang beneran. Oke tak, jangan kemana-mana. Selagi Nuk melangkah pergi, Binta cuma bisa geleng-geleng kepala. Setelah itu Binta pulang, ya tentu saja dia tidak diam di sana. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah keinginannya, apalagi Nuk. Baru juga pagi tadi ia sebut namanya di hadapan wajah Binta. Siangnya ia langsung berani menyuruh Binta untuk jangan kemana-mana. Mama. Binta masuk ke rumah sambil memanggil mamanya seperti anak kecil mengajak temannya untuk bermain. Di depan sang mama, Binta harus sebisa mungkin kelihatan bahagia. Tidak pernah ada setetes air mata yang muncul ketika ia sedang berdua dengan beliau, karena buat Binta, bersedih di hadapannya akan semakin mempersulit keadaan. Setiap hari, ia pulang dengan beragam kekhawatiran, ketakutan akan jawaban dari Bisuti selalu jadi alasan ia tidak berani pulang ke rumah. Bisuti keluar dengan membawa mangkuk berisi bubur ayam. Binta buru-buru mencuri bubur itu dari tangan Bisita. Biar Binta aja, Bi, kata Binta. Oh iya, hari ini Mama marah-marah nggak, Bi? Iya Kak, tadi ngamuk sambil manggil nama Bapak seperti kemarin. Mendengar itu membuat hatinya hancur, padahal ia bukan hal yang baru ia dengar. Bahkan hampir setiap hari, tapi tetap tak bisa terbiasa dengan keadaan itu. Ya udah deh, Binta ke kamar mandi dulu ya. Binta mengetuk pintu. Ke kamar Mama dulu ya. Binta mengetuk pintu. Mama. Ketika pintunya terbuka, beliau sedang duduk di kursi roda sambil menghadap ke jendela yang mengarah ke taman kecil di halaman belakang rumah. Kenapa? Mama mau ganti bunga yang ada di taman. Binta duduk di sebelahnya. Tapi bunganya cantik kan, Ma? Soalnya lagi musim kemarau. Kata tukang tanamannya, bunga bougainville memang lebih cantik waktu musim panas begini. Sekarang, Mama makan dulu. Nanti bulan depan kita ganti bunga-bunganya ya. Kalau masih musim kemarau, kita ganti bunga iris. Tapi kalau sudah masuk musim hujan, terpaksa bunga mawar lagi deh. Sambil menyuapkan bubur buatan Bisuti, Binta bercerita. Oh iya Mah, tadi di kampus ada cowok. Lanjut Binta mulai bercerita dengan ragu. Namanya Nugraha, dia anak arsi. Sementara semester 5. Anak arsi semester 5. Dia ngajak Binta kenalan, terus sempat mau ngajak Binta ke suatu tempat, tapi Binta malah pulang. Ya gitu doang sih, Mah. Pasti dia cuma iseng kan, Mah. Cuma dia cowok kedua di kampus yang ngajak Binta kenalan setelah Cahyo. Padahal Binta tahu sih, ini pasti akal-akalan Cahyo doang. Binta menelan kepahitannya karena tak kunjung ada ekspresi dari mamanya.
untuk sekedar menanggapi ceritanya. Kenapa sih, Ma? Cewek sama cowok itu harus saling jatuh cinta? Minta berharap sang mama akan menjawab dengan segera. Menurut mama, kira-kira Minta akan jatuh cinta nggak? Sama siapa ya, Ma? Seperti apa ya rasanya? Pagi ini, Binta sarapan sendiri di rumah karena sang mama masih tertidur pulas. Tak tega ia membangunkannya, Bi Suti menghampiri, memberitahu kalau ada temannya yang sudah menunggu di depan. Ya sudah, sarapannya Binta lanjutin di kampus aja deh. Nanti kalau mama udah bangun, bilangin kalau Binta udah berangkat ya, Bi. Binta segera memakai sepatu dan menyandang ranselnya berjalan menuju pagar rumah. Lo kepagian tahu yuk, sarapan gue belum kelar, sahut Binta sambil mendekati. Pagi Binta, Dinas Kara. Binta terdiam. Ia berdiri di depan pagarnya dengan wajah terkejut. Nugraha sudah berdiri persis di pinggir jalan depan rumahnya. Lo? Kok lo sih? Cahya lagi gak bisa jemput lo. Terus dia minta tolong sama gue buat jemput lo. Dia itu selalu bisa jemput gue. Dia pasti akal-akalan lo doang kan? Gue gak tahu tak. Gue mau nolongin Cahyo aja. Binta pergi meninggalkan Nuk mencari bus umum. Cahyo akan menjadi santapan besarnya di kampus nanti. Binta menoleh ke belakang, ternyata Nuk juga sedang mengikutinya dengan motor yang ia tinggal di depan rumah Binta sambil berusaha membuatnya mengerti. Tak, naik motor aja sama gue biar cepet. Lo aja sana yang naik motor. Nuk mempercepat langkahnya supaya bisa berdiri tepat di hadapan Binta untuk akhirnya bilang, lo tuh kenapa sih? Gue itu orang dengan banyak kenapa, jadi berhenti ngikutin gue. Binta memperhentikan Metro Mini naik diikuti dengan Nuk di belakangnya. Pagi itu, bus penuh, jam sibuk orang berangkat kerja dan sekolah. Binta berdiri, begitu juga dengan Nuk. Tingkat kejengkelan Binta sudah tak tertahan lagi. Tapi, ia tahu ia tidak mungkin bertengkar di dalam bus umum, maka yang ia lakukan cuma diam. Sedangkan Nuk yang memiliki postur tubuh lebih tinggi darinya hanya memperhatikannya dengan saksama. Kayak lagi dikasih soal matematika, kata Nuk tiba-tiba. Binta tak memedulikan. Waktu SD, setiap ulangan matematika pasti gue pandangin tiap soalnya dulu. Terus gue mikir gimana cara ngerjain soalnya. Biasanya gue mikirnya lama, tapi pasti kejawab. Lo ngomong apaan sih? Ya, lo mirip sama soal matematika. Bedanya, gue sama sekali gak tahu harus gimana buat ngerti. Binta menelan ludah. Ya gak usah ngerti lah. Gue bukan tipe orang yang gampang nyerah tak. Gue yakin setiap soal itu pasti bisa dikerjain dan ada jawabannya. Binta menatap Nuk dengan tajam. Benaknya diisi kebingungan. Ini orang apaan sih? Jalanan ibu kota memang sudah tidak kelihatan seperti jalan pada normalnya. Lebih mirip dengan parkir gratis. Binta sekali-kali menekuk lututnya bergantian. Sendi-sendi pada lututnya sudah mulai terasa kaku. Nuk masih saja memandanginya walau sesekali ia terlihat ke arah jalanan yang semakin lama semakin tidak bergerak. Penggaul tak. Lo emang banyak nanya ya orangnya? Kalau nggak nanya kan biasanya sarta. Binta mengurutu dalam hati, kenapa sih busnya nggak terbang aja biar cepat sampai kampus. Ternyata lama juga malah bagus. Nuk berjalan pelan menuju bangku belakang mendatangi seorang laki-laki yang sepertinya seumuran dengannya. Hey man, Nuk, apa kabar lo? Tumben naik bus, motor lo kemana? It's best luck story, gue pengen minta tolong nih. Sebenarnya lo lihat nggak cewek yang pakai kaos putih sama celana jeans robek itu yang lagi berdiri dekat bapak-bapak baju hitam? Oh kenapa? Cewek lo? Hampir, cakep juga. Dia pegel deh kayaknya. Nggak apa-apa ya dia duduk di bangku lo? Of course man. Nuk kembali menghampiri Binta dan mengajaknya ke kursi belakang. Awalnya Binta menolak, tapi Nuk menarik ranselnya dari belakang supaya Binta mau menurut. Setelah itu Binta duduk dengan sesekali menatap sinis Nuk yang justru membalasnya dengan tersenyum. Masih pegel. Dengar ya Nuk, kalau lo cuma mau buat gue ngerasa punya utang apaan sih tak? Lo nggak bisa artiin kebaikan orang dengan maksud yang berbeda. Salah Nuk segera. Dan don't gak usah nunjukin kebaikan lo di depan gue, karena gue gak butuh itu. Nuk ingin sekali marah, tapi semakin dibuat kesal, ia semakin penasaran dengan perempuan ini. Ia malah berbalik minta maaf. Ya udah, maaf ya. Makanya besok
lagi naik motor aja sama gue biar nggak pegal, dan lo nggak perlu menganggap gue sok baik karena ngasih tempat duduk buat lo. Oke. Jadi di sini tuh kesimpulannya ya nggak ada kesimpulan yang berarti sih, cuman ya emang dari dirinya si cewek ini yang introvert, yang punya masalah kehidupan keluarga dan nggak mau orang lain kasihan sama dia, nggak butuh kebaikan dari orang lain, dan dia juga merasa semua yang dia lakuin bisa dia lakuin sendiri, semua masalahnya bisa dia lewatin sendiri tanpa ada rasa kasihan dari orang lain. Dan sebenarnya juga itu nggak baik. Kalau emang ada orang yang mau mendekatkan diri sama kita, sebaiknya kita terima, karena itu juga merupakan kemajuan buat diri kita sendiri, kemajuan bahwa kita nggak bisa diam di zona nyaman kita gitu. Kita juga bakal butuh orang kok gitu kan. Seringan apapun masalahnya, sebisa apapun kita ngadapinnya sendiri, ya kita tetap akan butuh orang karena kita tuh makhluk sosial gitu kan. Jadi intinya satu lagi, jangan menyalahartikan kebaikan orang lain di atas penderitaan kita, karena mikir aja gitu, mungkin mereka emang baik gitu, mungkin mereka emang beneran mau dekat sama kita, dan ya itu awal pendekatannya ya seperti itu yang bisa dia lakukan dengan masuk ke kehidupan kita, masuk ke dalam lingkungan kehidupan kita dengan caranya sendiri. Tapi kita yang terlalu overthinking, terlalu negative thinking, terlalu pokoknya itu. Nah, hanya itu. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.